Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai pengikut setianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ayah dan ibu dan calon ayah dan calon ibu yang semoga senantiasa Allah rahmati, Allahumma amin. Masih pada sesi atau silsilah tentang pendidikan anak-anak dalam Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah Taala pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 5 kedudukan anak bagi orang tua dalam Al-Quran Karim. Ya, sebelumnya sudah kita bahas tentang ayah ibu, inilah tugasmu. Karena tugas utama orang tua adalah memberikan pendidikan pada putra-putrinya di rumah gitu. Kemudian setelahnya kita sudah bahas tentang pahala yang sangat besar sekali yang telah Allah siapkan untuk orang tua yang memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Dan pembahasan ketiga kita sudah membahas tentang urgensinya orang tua hadir memberikan pendidikan kepada putra-putrinya. Karena luar biasa teman-teman, saat kita tidak hadir, orang tua tidak hadir memberikan pendidikan kepada putra-putrinya, dibiarkan begitu saja, orang tua hanya memberikan makan, hanya memberikan kebutuhan sekolahnya dan seterusnya, tidak memikirkan pendidikan, tidak mengajarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mengajarkan apa sih yang wajib harus dilakukan selaku muslim atau muslimah, apa sih sunnah-sunnah dalam agama Islam yang harus dikenalkan kepada putra-putri, apa sih adab, akhlak, ilmu yang bermanfaat dan seterusnya, apa sih nilai-nilai yang harus dimiliki oleh putra-putri, akhlakul karimah, adab, sopan santun dan seterusnya. Jika tidak dilakukan hal itu oleh para orang tua pada putra-putrinya, maka saat putra-putrinya tumbuh dalam keadaan tidak memiliki ilmu agama, tumbuh dalam keadaan tidak memiliki ilmu, tidak tahu sopan santun, tidak mengetahui yang baik yang mana, kemudian ia melakukan keburukan, kemudian ia melakukan dosa, maka dosanya itu pun akan Allah berikan kepada kedua orang tuanya sebagai balasan karena mereka tidak hadir mendidik putra-putrinya. Dan kelak di hari akhir, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa anak-anak saat itu di hari akhir dia akan bergelantungan di kaki orang tuanya. Mereka berkata, limadza dhaya'tani, ya wahai ayah, wahai ibu, kenapa engkau melantarkanku di dunia? Kenapa engkau menyia-nyiakanku di dunia? Kenapa engkau tidak mendidikku di dunia? Kenapa engkau tidak memberitahu tentang sholat? Kenapa engkau tidak memberitahu tentang hijab? Gitu. Kenapa engkau tidak memberitahu kepadaku tentang Al-Quran Karim? Sehingga aku hari ini tersesat, kemudian sengsara, binasa dan seterusnya. Itu para anak-anak akan hadir menuntut orang tuanya. Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu tema-tema ini kita hadirkan, inilah sebagai landasannya yang nanti ujungnya kita akan bahas tentang tujuan pendidikan anak laki-laki itu apa, tujuan pendidikan anak perempuan itu apa, bagaimana menangani pendidikan harus kita berikan ke anak laki-laki, seperti apa pendidikan harus diberikan kepada anak perempuan gitu. Di usia 0 sampai 2 tahun apa yang harus diberikan, saat ingin mendidik mulai dari mana dan seterusnya. Itu insyaallah taala akan menjadi pembahasan kita di silsilah pendidikan anak dalam Al-Qur'an Karim dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pembahasan kita hari ini adalah tentang ada 5 posisi atau 5 kedudukan anak bagi orang tua dalam Al-Qur'an Karim. Untuk kita lihat kedudukan anak, posisi anak itu bagi orang tua itu seperti apa sih gitu. Nah, kita lihat yang pertama, anak sebagai hiasan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah dan seterusnya. Artinya adalah telah dijadikan indah gitu, bagi manusia itu kecintaan kepada apa-apa yang diinginkannya, yaitu wanita, kemudian anak-anak, kemudian harta dan seterusnya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa anak itu hiasan bagi orang tuanya. Allah hadirkan sebagai perhiasan yang bisa membuat senang kedua orang tuanya, nyaman dengannya, saat lelah ada anak-anak yang bisa menghibur dan seterusnya. Nah, jadi pertama posisi anak-anak bagi orang tua adalah dia hiasan bagi mereka. Dia perhiasannya bagi orang tua. Maka artinya apa teman-teman? Selayaknya orang saat memiliki perhiasan, apa yang mereka lakukan dengan perhiasannya? Tentu akan menjaganya dengan baik, meletakkannya di tempat yang lebih baik gitu. Tidak main asal sembarangan dia diletakkan di tempat yang bahaya padanya. Maka itulah tadaburnya. Saat orang tua melihat anak-anak itu adalah perhiasannya, maka orang tua harus jaga perhiasan itu. Dia harus ditempatkan, anak itu harus ditempatkan di tempat yang nyaman untuknya, di rumah maupun di luarnya. Dia harus pilihkan sekolah yang tepat. Karena bagaimana perhiasan mau kita kasih ke orang yang salah? Dia akan menggunakan perhiasan itu seperti kelereng, dilempar-lempar gitu. Nah, maka anak ini perhiasan kita. Maka kita pilihkanlah tempat-tempat terbaik untuknya. Kebutuhannya di dunia gitu. Kemudian kebutuhannya tentang sekolah, kemudian tentang teman-temannya. Perhatikan gitu. Nah, ini inspirasinya. Kita singkat perbahasannya panjang, cuman kita singkat saja. Kemudian yang berikutnya, posisi yang kedua adalah
anak itu sebagai cobaan hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya, wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian semua, annama amwalukum wa auladukum. Teman-teman, kalau kita belajar huruf annama, innama, itu menunjukkan hanya ini gitu. Jadi harta kita, amwalukum, harta kalian, dan auladukum, dan anak-anak kalian hanyalah fitnah. Allah hadirkan sebagai fitnah gitu. Penegasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa anak ini ternyata ujian buat kita orang tua. Jadi saat kita memandang anak, iya, satu sisi dia perhiasan, dia juga ujian. Sehingga kita akan diuji oleh Allah. Kita bisa nggak nih menempatkan perhiasan ini dengan baik, menjaga perhiasan ini dengan baik. Kita ujian anak itu bagi kita semua. Maka artinya apa? Kalau kita tahu anak itu ujian, maka jangan sampai terjadi seperti yang dalam kisah surat Al-Kahfi, perjalanan Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir. Itu salah satu peristiwa yang Allah hadirkan. Nabi Khidir kan membunuh anak kecil. Itu bisa teman-teman para ayah dan ibu baca kisah ini dalam surat Al-Kahfi. Nabi Khidir diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh anak yang masih kecil gitu. Akhirnya Nabi Musa mengingkari hal itu. Kenapa engkau membunuh anak ini yang masih muda belia, masih belum ada dosanya, masih suci? Kata Nabi Khidir, sebelumnya kan Nabi Musa datang ke Nabi Khidir untuk diperintahkan oleh Allah untuk menimba ilmu, karena ada ilmu yang Allah tidak berikan kepada Nabi Musa, Allah berikan kepada Nabi Khidir, dan memerintahkan Nabi Musa untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khidir tersebut. Perjalanan jauh ditempuh, dan akhirnya Nabi Khidir mensyaratkan, jangan kau mengomentari apa yang aku lakukan sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Dan saat Nabi Khidir melakukan proses pendidikannya itu, Nabi Khidir membunuh seorang anak kecil. Nabi Musa merasa heran, akhirnya mengingkari. Engkau gimana bisa membunuh anak kecil? Kata Nabi Khidir, aku sudah bilang kepadamu, jangan kau komentari apa yang aku lakukan sampai aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Kau sedang menuntut ilmu nih, jangan dulu kau komentari sampai aku yang menyebutkan. Ternyata singkat cerita, Nabi Khidir menjawab. Akhirnya beliau mengatakan bahwa anak ini telah dicatat di Lauhil Mahfuz, di Lauhil Mahfuznya Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat ia sudah dewasa, orang tuanya ini yang soleh, dua-duanya soleh, akan menjadi kufur kepada Allah setelah solehnya itu. Karena apa? Karena cintanya yang berlebihan kepada anaknya ini, dan anaknya ini ternyata menyesatkan atau membuat kufur kedua orang tuanya. Nah, Allah nggak mau nih, orang tuanya yang sudah soleh ini, kemudian menjadi kafir, tidak mau Allah. Kasihan orang tua yang sudah soleh ini, karena memiliki satu sebab, yaitu kecintaannya yang berlebihan kepada anak-anak, sehingga orang tua rela menjual agamanya demi membuat senang anak-anaknya. Itu tidak boleh. Maka artinya Allah hadirkan anak-anak ini, para ayah, para ibu, sebagai ujian untuk kita semua. Jangan sampai saat anak-anak menginginkan sesuatu yang haram, kemudian ia nangis luar biasa, ia mungkin akan membenci kita dan seterusnya, kemudian akhirnya kita kalah, kemudian kita memberikan hal yang haram itu kepada anak-anak, demi anak-anak itu tidak nangis lagi, tidak murka kepada kita, dan tidak, anak itu ujian. Anak adalah ujian gitu. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kedudukan anak dalam Al-Qur'anul Karim, anak yang lemah gitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Artinya, hendaklah takut gitu. Hendaklah orang-orang yang takut jika mereka wafat, mereka akan meninggalkan anak-anak yang lemah dalam ekonominya, lemah dalam ilmunya, lemah dalam agamanya, lemah dalam kesolehannya, lemah dalam semua sisi. Hendaknya takut orang-orang itu saat mereka wafat, kemudian mereka khawatir dengan anak-anaknya menjadi lemah dan seterusnya. Jadi artinya apa? Ini ada kemungkinan anak itu berpotensi lemah dalam semua bidang, gitu. Bisa menjadi di masa depan setelah kita wafat, mereka akan menjadi generasi yang lemah, gitu. Maka Allah sudah ingatkan, jika kalian tidak mau terjadi hal yang seperti itu saat kalian wafat, kalian takut nih, bagaimana anak-anak itu setelah kita wafat gitu. Jika kita takut akan hal itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kalian, wahai orang tua kita semua, ayah ibu, falyattaqullah, hendaklah saat kita masih hidup bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wal yaqulu qawlan sadida, dan hendaklah kita semua mengucapkan kalimat, ucapan-ucapan yang jujur dan benar gitu. Artinya apa? Kedudukan anak itu bisa menjadi lemah sepeninggal kita gitu, atau bahkan saat kita masih hidup. Maka agar itu tidak terjadi, teman-teman, maka kita selaku orang tua harus mempertebal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jagalah ucapan kita agar tidak berdusta, melainkan jaga ucapan jujur, ucapan yang benar, ucapan yang adil, yang sesuai dengan perbuatan kita. Itulah solusi dari Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak itu kelak tidak menjadi beban untuk kita sendiri, untuk rakyat sekitarnya, dan untuk negara dan seterusnya. Maka ternyata evaluasinya adalah dari
dari diri kita selaku orang tuanya, ayah dan ibunya. Suatu saat di zaman khilafah Umar bin Abdul Aziz, teman-teman, Umar bin Abdul Aziz saat beliau wafat, beliau memanggil seluruh anak-anaknya, jumlah 7 atau sampai 14 putra-putrinya beliau itu. Beliau kumpulkan. Beliau sampaikan bahwa ayahmu ini tidak memiliki warisan. Itu sang khalifah, tidak ada harta yang bisa beliau wariskan kepada putra-putrinya. Kenapa? Karena warisannya, harta-hartanya ia habiskan untuk kepentingan kaum muslimin. Sampai akhirnya 2 tahun 5 bulan, itu semua negeri-negeri Islam, bukan satu negara saja, semua negeri-negeri Islam makmur di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz dalam waktu 2 tahun setengah saja, teman-teman. Saat beliau wafat, beliau kumpulkan anak-anaknya. Beliau berkata, "Nak, kalaupun benar memang ada harta yang halal yang bisa aku berikan kepada kalian, maka pasti aku akan berikan dan aku tidak akan pelit menahannya dari kalian." Gitu. Tapi, kalaupun memang adanya adalah harta yang haram, maka aku akan menjadi orang yang pertama kali mencegah kalian untuk makan makanan dari harta yang haram itu. Kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin." Sungguhnya waliku, penolongku setelah aku meninggal nih, yang akan menolongku pada diri kalian semua anak-anakku adalah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kitab ini. Dan Allah lah yang akan menolong, merawat, mengurus, menjaga orang-orang yang soleh. Maka pesannya Umar bin Abdul Aziz kepada putra-putrinya adalah, jadilah kalian semua orang-orang soleh. Nah, gitu. Karena hanya dengan itu Allah akan menjagamu, merawatmu, memberikan kesenangan dunia dan akhirat. Dan benar, saat Umar tidak memberikan warisan sedikit pun kepada mereka, kecuali sedikit saja. Dan di masa depan apa yang terjadi? Anak-anak itu menjadi anak-anak yang kalau menyumbang, salah satu di antara mereka saat mereka menyumbang harta sebesar 1000 ekor kuda. Kalau satu kuda harganya 50 juta, maka 1000 ekor berapa? Gitu. Itu lihat bagaimana kesolehan orang tua menghadirkan keberhasilan, gitu. Keberhasilan masa depan putra-putrinya. Berbeda dengan khalifah yang sama, teman-teman. Khalifah di dinasti yang sama, dinasti Bani Umayyah saat itu, ada khalifah yang sama. Dan khalifah itu saat meninggal, dia mewarisi harta yang sangat banyak sekali, tanpa melihat harta itu ia dapat dari mana, wahai khalifah, gitu. Pemimpin. Tapi ia berikan tuh. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Subhanallah, ternyata dari harta yang haram itu, mereka, anak-anak mereka yang dapat warisan banyak, luar biasa. Tapi di masa depan mereka menjadi orang yang lemah. Tidak memiliki ini, tidak memiliki itu. Karena dari tidak adanya ketakwaan dari orang tuanya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, yang keempat, anak sebagai musuh. Subhanallah, Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat At-Taghabun ayat 14, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Sungguhnya ada di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian itu musuh kalian. Aduwwan lakum, musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah dari mereka. Gitu. Jadi artinya para ayah dan ibu harus paham juga. Kita tidak tahu akankah ada nanti di antara anak-anak kita yang menjadi musuh kita. Gitu. Seperti kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Istrinya musuh Nabi Nuh, salah satu istrinya. Dan anak dari istri yang itu adalah Kan'an. Dia juga musuh Nabi Nuh alaihissalam. Allah sebutkan kisahnya dalam Al-Quran Karim. Istri Nabi Nuh saat itu dalam surat Tahrim disebutkan, istri Nabi Lut juga demikian. Nabi Nuh juga disebut dalam surat At-Tahrim. Bisa dibuka di ayat-ayat terakhir surat At-Tahrim. Disebutkan bahwa istri Nabi Nuh berkhianat kepada Nabi Nuh alaihissalam. Berkhianatnya bukan selingkuh, karena Allah menjaga para nabinya dari istri-istri yang berselingkuh. Pengkhianatannya adalah saat Allah turunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam, maka istri Nabi Nuh ini memberitahu kepada kaumnya Nabi Nuh apa yang sekiranya akan dilakukan oleh Nabi Nuh kepada kalian. Saat Nabi Nuh akhirnya datang kepada kaumnya sudah tahu, wahai Nuh, apakah engkau akan melakukan ini dan itu? Apakah kamu melakukan ini dan seterusnya? Pengkhianatan, musuh bagi Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian putranya dari istri yang ini, pengkhianat ini kafir, orang kafir tidak beriman, Kan'an namanya, pun dia jadi musuhnya Nabi Nuh, gitu, yang menentang dakwahnya Nabi Nuh, tidak meyakini ayahnya sendiri sebagai Nabi dan Rasul, musuh dalam perjalanan menegakkan kebaikan ini. Gitu. Itu ada potretnya, istri Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian yang disebutkan juga Siti Hawa, istri Nabi Adam alaihissalam. Saat Allah sudah larang mereka berdua untuk memakan buah khuldi, saat Nabi Adam dibisiki oleh jin iblis, dirayu, kena godaan, akhirnya Nabi Adam datang ke pohon itu ingin mengambil. Siti Hawa saat itu melihat apa yang akan dilakukan suaminya, tidak ditegur. Mestinya ditegur kan gitu. Artinya potret bagaimana anak itu menjadi musuh bisa jadi saat kita salah, anak tidak mengingatkan gitu, musuh. Atau justru anak-anak kita yang suka menghembuskan jiwa dengki, sombong kepada orang-orang sekitar. Dia yang menghembuskan. Bisa jadi istri kita juga demikian. Dia yang menghasut kita, membicarakan orang ini agar kita juga ikut marah. Kemudian kita laki-laki terhasut dengan hal itu. Itu salah. Itu salah. Bagaimana orang tua? Perhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri Anda, di antara anak-anak Anda bisa jadi ada musuh
kalian semua di antara istri dan anak-anak ada musuh gitu. Ada yang menjadi musuh kita. Fahdharuhu, maka hati-hatilah. Gitu. Artinya apa? Saat kita Allah kasih nih rem gitu, rambu-rambu, maka kita saat jadi orang tua memandang anak-anak, oh kita paham. Jangan sampai kita terhasut, jangan sampai kita terbuat mencintai anak-anak itu melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Itu kan tidak boleh. Itu kan peristiwa Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, "Ya Rasulullah, sungguh aku cinta kepadamu ya Rasulullah, melebihi cintaku kepada semua orang kecuali anak dan istriku, keluargaku." Kata Rasul, "Belum wahai Umar. Belum sempurna keimananmu. Sampai aku menjadi orang yang dicintai olehmu dari lebih engkau cintai dari seluruh hamba-hamba Allah termasuk anak dan keluargamu." Gitu. Artinya tidak boleh seorang mencintai istri, mencintai anak-anak, mencintai pasangannya melebihi cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lihat bagaimana Abu Bakar di salah satu peperangan berhadapan dengan salah satu putranya yang saat itu masih musyrik, belum masuk Islam. Abu Bakar berhadapan dengan putranya saat itu. Tapi Abu Bakar tidak, hatinya dia lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena anaknya menyerang Nabi, menyerang Islam, memerangi kaum muslimin, maka tidak ada alasan bagi Abu Bakar untuk tidak menyerang anaknya itu. Subhanallah. Karena dia musyrik saat itu, tidak muslim, dan menyerang kaum muslimin, menyerang Nabi SAW. Maka orang tua harus bisa bersikap seperti itu. Tidak menjadi orang tua yang lemah saat menghadapi anaknya salah, kemudian orang tua membiarkannya, mendukungnya misalnya. Sudah ketahuan misalnya anak ini salah gitu, dan banyak saksi. Orang tua tidak boleh hadir membela gitu. Orang tua tidak boleh hadir membela. Jangan-jangan ini anak yang Allah sebutkan dalam Quran, musuh kita. Saat kita bela, kita celaka. Layaknya kisah surat Al-Kahfi tadi yang kita sampaikan. Sampai Allah harus mengutus Nabi Khidir untuk bunuh anak ini. Karena nanti kalau sudah besar, orang tuanya akan tergoda nih agamanya. Karena harus mengikuti kemauan anaknya yang kufur, anaknya yang kafir, anaknya yang musyrik, dan seterusnya. Sehingga bisa membuat orang tuanya murtad. Maka tidak boleh, hati-hati. Orang tua tidak boleh membela anak-anaknya yang salah. Hukum-hukum. Nabi SAW pernah terjadi saat orang-orang musyrik, orang Quraisy, orang-orang muslimin saat ini, orang-orang Quraisy saat itu mendapati Rasul akan memotong tangan wanita Quraisy muslimah karena mencuri. Rasul ingin potong. Tapi orang-orang Quraisy merasa malu di Madinah. Ya Rasulullah, gimana nih kita orang Quraisy, orang mulia di Jazirah Arab ini. Apakah wanita Quraisy ini akan dipotong tangannya karena mencuri? Lantas kita malu dong akhirnya nih wanita Quraisy. Akhirnya kita jadi malu dong. Keluarganya jadi malu juga. Orang-orang datang ke Rasul minta syafaat. Akhirnya Rasul marah. Rasul bilang, "Ayuhan nas, ketahuilah bahwa umat terdahulu Allah binasakan, Allah hancurkan. Kenapa? Karena saat orang-orang kaya di antara mereka mencuri atau melakukan pelanggaran hukum, tidak dikasih hukum. Orang-orang besar saat melanggar tidak dikasih hukum. Tapi saat orang-orang kecil, rakyat kecil di zaman itu melakukan kesalahan, mereka tegakkan hukuman kepada rakyat kecil. Itulah sebab kenapa umat terdahulu Allah binasakan." Gitu. Kemudian Rasul bersabda, "Kalau saja lau kanat Fatimatu binti Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha." Kalau saja Fatimah bintu Muhammad, anaknya Rasulullah SAW, Fatimah. Kalau saja Fatimah putriku mencuri, aku akan potong tangannya. Begitu orang tua. Tidak justru hadir melindungi anak-anaknya yang salah dan seterusnya. Kalau memang sudah terbukti salah, hati-hati. Allah sebut anak itu fitnah, istri itu fitnah. Anak itu, anak atau istri atau pasangan, ada musuh, ada yang bisa menjadi musuh kalian. Jangan sampai. Ingat negeri akhir. Dunia hanya sebentar. Saat kita salah, kita sengsaranya luar biasa. Nauzubillah min dzalik. Semoga Allah mengampuni segala kesalahan kita. Terakhir, anak sebagai penyejuk pandangan ya mata. Jadi itu anak-anak yang soleh, anak-anak yang dididik oleh orang tuanya, iman, akhlak, adab, ilmu agama, syiar-syiar Islam, mengetahui etika, sopan santun, dan kebiasaan-kebiasaan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah 5 posisi atau 5 kedudukan anak pada orang tua dalam Al-Qur'an Karim. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Tujuan dari kajian ini adalah orang tua harus sadar bagaimana menyikapi anak-anak, bagaimana menyikapi pasangan. Apakah kita harus membenarkan mereka semua hal? Tentu tidak. Apakah kita harus mencintai mereka lebih besar dari cintanya kita kepada Allah dan Rasulnya? Tentu tidak. Yang salah-salahkanlah, yang benar-benarkanlah. Dan justru itulah kemuliaan seorang manusia saat ia bisa menegakkan kebenaran sekalipun kepada istrinya, keluarganya, pasangannya, atau kepada anak-anaknya sendiri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.